ini. Gaya dada. Gak nyangka aku mbak. Nah, oke. Nah, sebelumnya kalau buat yang dada posterior itu samain dulu persepsi kelompok kalian tuh periksanya mau di kursi apa di bed. Kalau di bed ya berarti madep tembok kakinya nyila gitu kan, kalau yang diperiksa. Nah, terus intinya tuh ada IPPA, inspeksi, palpasi, lanjut perkusi, auskultasi. Nah, ini pressure. Oke, nggak apa-apa, sampai aja. Nah, dari dada posterior dulu. Enggak, ini Oh iya, ini anamnesis. Oke, pertama kita inspeksi dulu. Dilihat apakah bentuknya normal, kanan kiri nampak simetris atau tidak. Terus ingat DIMS, deformitas inflamasi mastocytosis sikatrik itu juga disebutin, tapi deformitasnya lebih dijelasin lagi. Nah, kalau yang dari data posterior itu apa yang bisa dilihat? Apakah ada lordosis, kifosis, skoliosis? Kalau nggak ada, bilangnya tidak ada lordosis, kifosis, skoliosis. Terus tadi yang lanjutannya IMS-nya tadi itu. Oke, lanjut. Terus probandusnya disuruh tarik nafas. Bapak tarik nafas, hembuskan. Nah, dilihat waktu pas nafas itu apakah pengembangan dadanya itu kayak gimana? Pokoknya interpretasinya nanti pengembangan dada kanan kiri simetris, tidak ada ketertinggalan nafas. Udah kan ya? Oh ya, sama tidak ada retraksi dinding dada. Kayak kalau orang yang berusaha keras nafas karena ada obstruksi itu biasanya kayak ada something yang tarik gitu. Nah, gue liat dewe di YouTube. Terus palpasi. Nah, palpasi ini biasanya 8 titik, 4 gitu. Nah, ini ditanya, disebut kanan kiri ya. Buat apa dibandingin kanan kirinya? Makanya pemirsa itu bisa dari apex sampai basal. Apakah ada jadi Pak? Apakah ada jadi? Baik. Salah tadi gini gitu kan. Nah, interpretasinya pasien tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi maupun tanda fraktur. Lanjut. Ini diperiksa pengembangan dinding dadanya. Periksanya itu di Costa 10. Costa vertebrae 10. Costa 10 ya benar. Costa 10. Maaf ya sudah jam segini. Nah, ini katanya kayak gini. Anggapan aja ini Costa 10. Jadi dijepit dulu gini. Terus ini anggap aja kulit ya. Anggap aja kulit. Kan kayak ada yang begini gitu kan. Nah, terus bisa tarik nafas. Nah, kalau tarik nafas kan udaranya penuh, otomatis jadi itu bakal geser gini dong, terus hembuskan, nanti hembuskan. Bisa balik lagi ke sini. Nah, ini dinilai pengembangan dadanya. Kita pengembangan dada kan? Iya, pengembangan dadanya simetris kanan kiri. Nah, lanjut remitus taktil. Remitus taktil yang bilang 99 atau kayak 22 gitu bebas lah. Nah, itu pastikan pasiennya juga ngomongnya rada keras gitu, karena kalau ngomongnya kayak 99 apakah bergetar? Enggak kan? Padahal kita mau lihat getarannya terlalu apa enggak. Jadi kalau bisa ulangi percakapan saya 99 ya 99. Oke. Skarabanya itu pakai sini ya? Karena emang ini tuh yang kayak sensitif gitu loh dia. Nah, terus interpretasinya remitus taktil kanan kiri teraba sama. Lalu perkusi. Nah, karena ini lapang isinya paru semua gitu kan. Kalau belakang kan paru. Jadi interpretasinya semuanya sonor. Sonor. Pokoknya 8 titik sama kayak yang tadi, sama kayak papasnya. Terus nah, peranjakan diafragma itu buat nilai berapa jarak peranjakannya dari waktu ekspirasi maksimal sampai nanti inspirasi maksimal. Jadi kalau pas ekspirasi itu kan diafragmanya apa ya namanya itu kayak dia bentuknya kubah kan. Jadi kalau dia ketika ekspirasi maksimal rongga dadanya sempit, jadi emang diafragmanya naik gini. Sedangkan kalau kita lagi inspirasi maksimal, rongga dadanya besar, dia akan mendatar. Karena kayak jadi penuh lah paru-parunya. Jadi kayak dia yang waktu ekspirasi maksimal dia lebih tinggi, waktu inspirasi maksimal dia lebih bawah. Nah, kita
kita cek aja lah ya. Anggap aja dari sini dulu nggak apa-apa. Sonor. Astagfirullahaladzim. Bapak aspirasi maksimal. Bapak bisa hembuskan nafas secara maksimal. Nanti bisa nafas kembali ketika sudah saya persilakan. Oke. Tahan dulu ya Pak ya. Sonor. Nah misal ini redup nih. Wih, mau ide. Bisa ini. Redup. Ya, Bapak bisa bernafas kembali. Nah, untuk titik redup saat aspirasi maksimal saya tandai di sini. Kemudian Bapak bisa menghembuskan tarik nafas secara maksimal. Nah, ini yang inspirasi maksimal. Otomatis karena naik, karena nafasnya kita karena diafragmanya naik, turun di. Astagfirullah. Maaf ya. Ya Allah. Kayak tadi ya. Kan inspirasi nih. Paru-parunya makin besar. Otomatis ibarat kata diafragma yang tadinya di sini waktu ekspirasi turun dong dia karena paru-parunya besar. Anggaplah sampai sini. Nah, ini yang tadinya redup dia bisa jadi sonor. Kenapa? Karena isinya jadi paru bukan diafragma. Tek sonor, tek redup misal gitu. Nah, saya tandai titik redupnya baru bisa bernafas kembali. Nah, berarti ini diukur berapa? Ya sekitar 5 atau 6 cm normalnya. Terus bilang untuk tanjakan diafragmanya terukur sebesar sekian sentimeter, normal apa enggak gitu. Lalu terus konsultasi. Oh ya, tapi sebenarnya kalau di OSCE itu biasanya nggak diukur beneran sih. Iya, Jadi bilang aja langsung baik batasnya sekitar 5 cm. 1 SGD normal. Amputasi 8 titik. Pokoknya setiap titik itu suruh tarik nafas. Nah ini kan karena paru lagi. Kalau pas perkusi sonor yang auskultasi interpretasinya vesikuler. Karena ini lapang paru, jadi pas tarik nafas hembuskan vesikuler, tarik nafas hembuskan vesikuler, banyak 8 titik tadi. Paham ya? Oke, lanjut. Sudah selesai. Sekarang ke yang anterior. Nah, yang anterior ini sama, pertamanya inspeksi dulu. Dari bentuknya dulu, kanan kiri simetris apa enggak, terus yang dibisnya itu tadi, tapi deformitasnya apa? Pigeon chest, barrel chest, funnel chest, yang tidak ada itu gitu. Tidak ada bla itu. Lalu tidak ada inflamasi, muscle wasting, sikatrik. Terus dari depan juga bisa dilihat posisi antara rongga dada dan juga abdomennya itu sejajar kah, apa rongga dada lebih tinggi daripada abdomen, itu kan tergantung juga pasiennya gendut apa enggak gitu kan. Nah itu. Terus lanjut itu skordis. Bukan. Ini udah nafas ya. Oke, ini pasiennya sudah tarik nafas, hembuskan, anggaplah sudah bernafas ya. Nah, ini dilihat juga kalau tarik nafas hembuskan buat lihat apakah ada ketertinggalan apa namanya nafas gitu kayak tidak ada ketertinggalan gerakan nafas kanan kiri sama retraksi, tidak ada retraksi juga. Terus ini disuruh ngitung juga frekuensi nafasnya berapa. Ingat kalau frekuensi nafas dihitungnya 1 menit, nggak boleh 15 detik kali 4. Terus kalau dulu tuh aku disuruh beneran pura-pura yang kayak dilihatin perutnya. Kan pasien tiduran tuh. Misalnya kasurnya juga cuma seginian kan tingginya, jadi kita supaya ngelihat naik turunnya dada itu kayak disuruh pura-pura gini gitu. Ya, minta lah berakting ya. Terus itu ini tips dari aku, kalau kalian mau hemat waktu ngitungnya nggak usah full 1 menit, 45 detik. Pokoknya asal dibilang, jadi baik saya akan menghitung frekuensi napas selama 1 menit. Baik sudah 1 menit, jadi bahkan langsung nggak usah begitu ditunggu tuh nggak apa-apa. Tergantung dokternya. Iya mau apa Iya. gitu Ada yang ini beneran emang udah 1 menit deh. Ya gitu. Oke lanjut ya. Terus kondis. Oh iya. Nah terus kondis itu ada lokasinya di SIC 5 mid clavicularis sinistra. Jadi misalnya di sini gitu. Nah kalau orang yang pada normalnya itu bisa kelihatan bisa enggak, tergantung orangnya apakah gendut apa enggak.
Kalau orang kurus banget biasanya iktus kordisnya kelihatan, tapi kalau yang BB-nya ideal bisa kelihatan bisa enggak. Jadi kalaupun kalian ternyata melihat dan ternyata tidak muncul suatu getaran atau kejutan di situ, ya udah nggak apa-apa, normal. Itu normal apa-apa. Tinggal bilang aja iktus kordisnya tidak terlihat, interpretasinya normal. Terus udah ya Mbak, ini palpasi ya Mbak? Palpasi kan ya lanjut. Palpasi. Mau lihat iktus kordis nggak? Wow, ternyata sekelihatan itu ya. Ya kayak berkecut-kecut gitu kan. Dan kita buka mas nonton. Lanjut. Nah, palpasi apakah ada nyeri tekan atau massa gitu di tema enggak aku Pak. Tadi palpasinya ini atau ini ya? Kalau aku satu saja. Apa ya guys? Ini apakah nyeri tekan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, Ini nanti 6 titik tiga. cukup. Tiga sini. Intinya apa? Apex tengah basalnya kena. Gitu. Nah, kalau udah interpretasinya tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi, tidak ada tonjolan massa abnormal gitu. Terus lanjut ke pengembangan dinding dada. Nah, sama kayak yang posterior, tapi yang posterior tadi di costate 10, nah yang ini di arcus costate. Oh. Intinya arcus costate ya di Iya, sini lah ya, iya. tahu kan kayak cekungan costate terakhir kalian tuh. Oke. Nah di situ terus di gini caranya sama, dijepit dulu, kulitnya diambil sedikit, terus habis itu suruh ambil nafas, bener kok ambil nafas kayak set, gini terus itu hembuskan set. Oke, berarti pengembangan dinding dadanya kanan kiri gimana, sama atau enggak? Terus apa lagi? Udah ya, pengembangan dinding dada kanan kiri sama. Lanjut frenitus taktil juga sama 99. Teraba frenitus taktil sama di lapang paru kanan dan kiri. Nah, terus memeriksa iktus cordis. Iktus cordisnya tadi di Oh, udah habis kan ini terakhir kan? Oh ya nggak apa lah ya. Nah, iktus kordisnya tadi di SIC 5, mitofibularis sinistra, diraba, ya udah teraba apa enggak gitu. Kalian pura-pura cari SIC 5. Oh iya. Kan sebenarnya agak susah ya tiba-tiba langsung ketemu SIC 5. Jadi harus dicoba diraba dari Angulus undovisi tahu nggak? Yang tahu kan ini kan insulinus jugularis, angulus undovisi, tariklah ke sini lah biar cepet lah, langsung ke kiri nggak apa-apa, ke lateral. Nah ini langsung SIC 2 tulisannya. SIC 2 ini keras berarti costate 3, bawahnya SIC 3, costate 4, SIC 4, costate 5, SIC 5. Nah SIC 5 itu tempatnya sih iktus cordis, terus dipecahkan diginiin. Nah terus teraba apa enggak? Kalau misalnya ngomongnya sih teraba normal gitu aja ya Mbak ya. Ngomong aja iktus cordis teraba normal ya. Kan tadi 3 posisi. Oh iya nih, astagfirullahaladzim, jelaskan. jadi iktus cordis pertama kan posisi pasiennya itu supinasi tadi kalian udah ketemu di SIC 5 midclav. Di posisi supinasi oke, baik belum teraba untuk iktus cordisnya, baik Bapak silakan miring ke kiri, baik belum teraba iktus cordisnya, baik silakan duduk dan membungkuk ya, baik iktus cordis sudah teraba dalam batas normal. Sebenarnya iktus cordis itu bisa teraba di posisi manapun, bisa supinasi, bisa waktu LLD. Tapi kalau misalnya kamu udah supinasi udah teraba, kamu nggak perlu ngelanjutin ke posisi selanjutnya. Tapi biar kamu checklistnya selesai aja, jadi tetap bilangnya belum teraba, biar bisa dikerjakan semua checklistnya. Terus tadi untuk iktus cordis sudah selesai, kita lanjut ke perkusi ya. Perkusi itu ada di 12 titik atau 16 titik. Suaranya sonor, jadi sonor sampai 12 titik yang sesuai dengan gambarnya aja. Terus kita lanjut ke batas jantung paru. Batas jantung paru itu kalau batas jantung kanan kita
Baik, saya akan melakukan pemeriksaan batas jantung paru. Batas jantung kanan pasien saya cek dari linea midclavicularis. Pada SIC 2 saya tarik ke medial, sonor redup. Kita SIC 3 sonor redup. SIC 4 sonor redup. Baik, untuk batas kiri jantung pasien saya ambil dari linea axillaris anterior. Pada SIC 2 sonor redup. SIC 3, SIC 4, SIC 5 sonor redup. Jadi pada batas jantung pasien kanan atas yaitu pada SIC 2 parasinal dextra, kemudian kanan bawah di SIC 2 parasinal, SIC 4 parasinal dextra. Terus kalau yang kiri di parasinal sinistra SIC 2, terus kalau yang kiri bawah di SIC 5 midclav. Terus kita lanjut ke batas separ, batas atas separ. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan batas separ. Saya ambil dari linea midclavicularis dari areola pasien. Saya tarik ke inferior. Sonor, ketemu hepar, suaranya peka. Baik, untuk batas hepar pasien masih dalam batas normal. Selanjutnya kita cek yang terakhir auskultasi. Auskultasi ada dua, ada auskultasi paru, ada auskultasi jantung. Auskultasi paru berarti suara napasnya. Suara napasnya itu ikutin aja, kamu dengerin suara napas yang di tadi titik-titik perkusi. Jadi misalnya ini tadi auskultasi kan, berarti suruh ambil nafas dan buang nafas. Baik Pak, ambil nafas, buang vesikuler, ambil nafas, buang vesikuler, ambil nafas, buang vesikuler, ambil nafas. Itu 12 titik tuh vesikuler. Terus kamu tambahin 3 titik di parasternal dan manubrium sterni. Ini juga disuruh ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Itu terdengar suara bronkofesikuler. Kalau mau ditambahin lagi suaranya, itu bisa kamu tambahin suara trakeal dan suara bronkial. Suara trakeal itu ada di incisura jugularis. Ini trakealnya astagfirullah di atasnya. Di incisura jugularis ya. Di sini. Di yang cekokan itu terdengar suara trakeal, terus di lateralnya terdengar suara bronkial. Sisanya vesikuler dan bronkofesikuler di parasternal. Terus selanjutnya kita dan tidak ada suara tambahan paru, suara tambahan napas, sorry. Terus kita lanjut ke pemeriksaan yang jantung. Berarti baik, saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung pasien. Saya akan melakukan di 4 titik yang di kayaknya tuh kita tuh salah yang jelasinnya tadi. Berarti kan parasinal dextra, parasinal sinistra. Terus yang ini bukan di parasinal sinistra ya? Iya nggak sih? Katup apa ya yang di sini itu? Trik di ini nggak sih? Parasinal sinistra nggak sih? Tapi di gambarnya itu Iya, kalian cari lagi ya. Aku lupa sih. Pokoknya di 4 titik ini. Terus interpretasinya gimana? tapi kita kan nggak lihat trikuspid nggak sih? Oh, buat ininya dia. Kan tetap di 4 titik. Cuma nanti interpretasinya baik terdengar BJ1 dan BJ2. BJ1 terdengar dominan pada katup mitral atau SIC 5 midclav sinistra. Sedangkan BJ2 terdengar dominan pada katup aorta di SIC 2 parasternal dextra. Dan tidak ada suara tambahan jantung. Ya, dan Maaf ya kalau tadi sedikit belibet. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi ulang nggak? Atau bingung? Terima kasih.